AST-925 formasi pengikat yang kuat, memakan buah terlarang. King Sui masih sangat senang. Bagaimanapun, dia sekarang bisa menggunakan formasi 9 istana 8 trigram. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak berpikir untuk mendirikan formasi pengumpulan roh di sini pada tahap ini. Saat itu, dia telah mencoba berkali-kali dan bahkan menggunakan bahan-bahan dari binatang iblis yang kuat untuk membuat bendera formasi. Namun, dia masih belum berhasil. Faktanya, King Sui tahu bahwa alasan terpenting adalah bahwa dalam kesadarannya, tidak disebutkan memasang formasi pengumpulan roh di mata formasi. Dia terlalu mempercayai hal-hal yang muncul dalam kesadarannya. Acara ini membuat King Sui mengerti bahwa mungkin ada beberapa hal yang mungkin tidak sempurna. Ayo, mari kita lihat formasi ini. Karena King Sui berada dalam formasi, dia secara alami dapat mengetahui seperti apa formasi 9 istana 8 trigram itu. Mu King menjawab dengan gembira. Dia tahu bahwa dia telah berhasil mengatur formasi dan kemudian melihat ekspresi gembira King Sui dan tanpa sadar juga merasa senang. Dia bahkan menyadari bahwa kegembiraannya bukan karena dia berhasil membentuk formasi 9 istana 8 trigram, tetapi karena dia bisa membantu King Sui. Sebuah dunia dapat ditemukan dalam satu bunga. King Sui sekarang bisa merasakan betapa menakjubkannya formasi 9 istana 8 trigram ini. Mengambil satu langkah ini tiba-tiba membawanya ke dunia baru dan ketika dia mundur satu langkah, dia menemukan bahwa itu bukan tempat sebelumnya. Ini adalah dunia es dan salju, di mana hawa dingin yang menusuk seperti bilah tajam. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok beruang es yang seukuran Raja Kera bertangan panjang. Lolongan mereka yang luar biasa terdengar seperti mereka akan merobek langit. King Sui tidak berani melawan mereka secara langsung. Ada terlalu banyak dari mereka. Apalagi dia masih harus mencari Mu King. Dia melakukan 9 langkah istana. Formasi 9 istana 8 trigram pada dasarnya menambahkan posisi 9 istana ke dalam formasi 8 trigram dan hanya 9 langkah istana yang memungkinkan seseorang untuk dapat bergerak dengan cepat seperti ikan di dalam air dalam formasi ini. Itu memungkinkan seseorang untuk bergerak bebas hanya dengan mengambil satu langkah, sehingga King Sui sekarang merasa sangat bersemangat. Mengangkat satu kaki, dia langsung melompat keluar dari area itu. Tempat sebelumnya harus menjadi salah satu dari 8 gerbang dalam formasi 8 trigram. Namun, setelah mengambil langkah ini, King Sui tercengang. Ada seorang wanita berdiri tidak jauh dari sana, dengan senyum ramah dan menatapnya. Ibu, King Sui berteriak kaget dan berlari. Namun, dia tiba-tiba terpana. Gerbang ilusi. Tetesan keringat dingin muncul di kepala King Sui. Dia tahu bahwa ini bukan ibunya tetapi dia masih berjalan perlahan. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi di gerbang ilusi. Namun, ini adalah sesuatu yang diciptakan dari ki spiritual dan ada juga niat membunuh yang kuat. Jika dia tidak hati-hati, dia bisa terbunuh dengan mudah. Syukurlah bahwa karakter ilusi tidak berbicara. Mungkin karena level formasinya tidak cukup tinggi. King Sui mengambil langkah santai ke depan dan kemudian berhenti. Setelah beberapa saat, orang itu berlari keluar, menyerang ke arah King Sui. King Sui menghitung waktu. Jika dia melupakan semuanya sebelumnya dan berlari, bahkan jika dia tidak mati, dia akan menderita beberapa luka serius. Lagi pula, dia tidak akan lengah terhadap ibunya sendiri. King Sui menghindar dan hanya melihat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan pergi. Dia sangat merindukan keluarganya. King Sui masih mengetahui beberapa pengetahuan umum mengenai formasi 9 istana 8 trigram. Setelah sedikit ragu, King Sui melakukan 9 langkah istana. Ketika dia berhenti, dia menyadari bahwa Mu King masih belum terlihat. 9 langkah istana lainnya, hal-hal yang dia temui dalam proses membuatnya semakin bersemangat. Kekuatan formasi yang mengikat ini, ketika ditambahkan dengan posisi 9 istana, terlalu menantang surga. Jika itu hanya seorang pembudidaya biasa, bahkan yang kuat, akan merasa bingung dan bahkan bisa binasa dalam formasi. Tentu saja, ini akan tergantung pada kekuatan formasi. Jika tidak, kekuatan absolut pasti akan mampu menghancurkan formasi. Setiap kali, King Sui akan mengingat posisinya dan hanya pada upaya ke-7 dia melihat Mu King dan upaya ke-13 sebelum dia tiba di sebelahnya. Ketika dia melihat Mu King, dia meraih tangannya. Formasi itu tidak berperasaan dan jika Mu King telah menemukan kelompok beruang es itu sebelumnya, mungkin akan sulit baginya untuk menangani mereka. Formasi tidak mengenali orang dan tidak akan menahan diri untuk tidak menyerang seseorang hanya karena orang tersebut adalah orang yang mengatur formasi. Ketika dia melihat King Sui menghilang lebih awal, dia merasa khawatir. Namun, dia tidak bergerak. Ketika dia melihat King Sui muncul lagi, dia meraih tangannya dengan cemas, dia tersenyum.
Ini adalah pertama kalinya dia meraihnya tanpa sadar, semua karena dia mengkhawatirkannya. King Sui melihat senyum tipis di wajah cantik Mu Qing dan dengan cepat melepaskan tangannya. Namun, dia meraih tangannya sekali lagi, berkata tanpa daya, coba gunakan langkah 4 fasemu. Lihat cara kerjanya dalam formasi ini. Mu Qing mengangguk dan meraih tangan King Sui dengan erat. Dia kemudian melakukan 4 tahap langkah dan melesat dalam formasi. Dengan King Sui di sebelahnya, dia tidak takut. Namun, dia akan tetap memperhatikan sekelilingnya. Langkah 4 fase terlalu berbeda dari 9 langkah istana. Namun, itu masih bisa digunakan untuk bergerak di formasi 9 istana 8 trigram. Faktanya, selama seseorang mahir dalam bidang formasi dan penentuan posisi 9 istana, bahkan orang biasa pun dapat masuk dan keluar dari formasi dengan bebas. Formasi itu penuh dengan bahaya, tetapi masih ada banyak tempat yang akan selalu aman. Selama seseorang mahir dalam formasi, orang tersebut akan dapat masuk dan keluar dari area aman itu dengan bebas. Namun, mereka tidak bisa membunuh musuh karena begitu musuh mendekat dan juga mendarat di zona aman, maka pengguna akan berada dalam suhu panas. Karena itu, lebih baik bagi orang yang mengatur formasi menjadi kuat. Hanya ini yang memungkinkan pengguna untuk mengeluarkan potensi penuh dari formasi. Meskipun ini juga pertama kalinya King Sui memasuki formasi 9 istana 8 trigram, dia sangat akrab dengan tempat itu. Atau lebih tepatnya, bisa dikatakan bahwa dia bisa merasakan dengan terampil, serta masuk dan keluar setiap kali ada perubahan. Ini adalah hasil dari energi roh yang kuat dan 9 langkah istana. Namun, saat ini Mu Qing yang memimpin, sementara King Sui bertindak sebagai penjaga sambil membiasakan diri dengan formasi. Semakin banyak Mu Qing menjelajahi tempat itu, semakin dia merasa bersemangat. Dia memegang tangan King Sui dan terus melesat melalui ruang dan bahkan tidak merasa takut ketika mereka dikejar oleh binatang iblis yang kuat itu. Itu karena dia tahu bahwa pria di sebelahnya ini akan dapat melindunginya kapan saja. Namun, ketika dia mengingat bagaimana dia akan pergi sekitar setengah bulan, cengkeramannya di tangan King Sui mengencang. Mengaum. Sama seperti King Sui dan Mu Qing menggunakan langkah 4 fase untuk melarikan diri dari sekelompok macan petir bersayap ganda, tiba-tiba sekelompok serigala api berkobar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Setidaknya ada 1000 dari mereka dan serangkaian lolongan serigala yang memekakkan telinga menyebabkan seseorang merasakan getaran. Mu Qing berhenti dan menatap King Sui. Pikirannya sangat jernih, tidak ada jalan keluar. King Sui membawanya ke atas secara horizontal, melepaskan beberapa 9 langkah istana dan tiba di tempat yang aman. Lengan indah Mu Qing melingkari leher King Sui dan dia diam-diam menyandarkan kepalanya di dadanya. King Sui baru saja akan menurunkannya. Jangan bergerak. Suara malas Mu Qing terdengar, menyebabkan tulang King Sui terasa lemah. Sejak pertama kali bertemu dengannya, King Sui tahu bahwa dia bukan wanita yang manis dan bisa diandalkan. Dia seperti Phoenix yang bermartabat dan bangga, dengan sikap acuh tak acuh yang tenggelam jauh ke dalam tulangnya. Perasaan yang dia berikan tidak akan membuat seseorang merasa kecewa, melainkan membuat seorang pria merasa rendah diri. Namun, ketika seorang wanita seperti dia tiba-tiba menjadi seperti domba yang jinak, dampak visual yang luar biasa itu menyebabkan King Sui keluar. Mampu mencium aroma samar itu dan merasakan tubuh lembut itu dalam pelukannya, dia berbohong jika dia mengatakan bahwa pikirannya tidak menjadi liar. Dalam hal hubungan, dia masih belum bisa mengambil inisiatif. Dia merasa sangat bertentangan. Jika kamu lebih menggodaku, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Saya berusaha sangat keras untuk menahan diri sekarang. King Sui menurunkan Mu Qing sedikit dan dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengenai pantatnya. Dia gemetar dan turun, menatap King Sui. Jantungnya berdetak sangat kencang. Meskipun dia tidak berinteraksi dengan pria, dia tahu apa yang terjadi dalam suatu hubungan. Dia merasa sangat cemas dan sedikit takut. King Sui sedikit menyesal. Tindakannya sebelumnya sedikit genit. Lagi pula, mereka berdua hanya berteman. Dia memikirkan bagaimana tangannya telah menyentuhnya sebelumnya, memeluknya dan sekarang. Bukan karena King Sui tidak menyukainya. Mungkin tidak banyak pria yang tidak menyukai kecantikan seperti dia. Apalagi mereka telah melalui cobaan sebelumnya. Yang terpenting, dia menyukainya, tetapi hanya menahan diri karena harga dirinya. Namun, dia rasional dan cerdas dan tidak ingin melewatkan kesempatan dan dengan demikian dia telah berusaha untuk mengekspresikan dirinya kepadanya selama ini. Ini meskipun mengetahui bahwa dia punya istri. Mu Qing menatap King Sui, wajahnya masih memerah. Meskipun dia telah melepaskan sedikit pengekangannya, jika sesuatu terjadi, dia belum siap untuk itu. King Sui memegang tangannya dan berjalan perlahan dalam formasi. Bergandengan tangan,
Jantung mereka berdebar kencang. Kamu sangat mandiri dan aku sudah memiliki beberapa wanita. King Sui tersenyum pahit dan berkata. Kamu takut aku tidak bisa bergaul dengan mereka. Mu King tersenyum dan bertanya, masih tersipu. Kata-katanya dengan jelas mengungkapkan perasaannya. King Sui tercengang juga sebelum dia melihat Mu King. Kamu benar-benar memutuskan. Kau menginginkanku. Mata Mu King berbinar saat dia melihat King Sui. King Sui memeluknya erat-erat dan berkata kepadanya dengan suara lembut, aku menginginkanmu. Aku tidak tahu apakah aku mencintaimu tapi aku tahu bahwa aku sangat menyukaimu. Aku suka senyummu, aku suka melihatmu dan aku tidak ingin melihatmu sedih. Alasan saya melakukan semua ini untuk klanmu adalah semua karena Anda. Jika seseorang meletakkan tangan mereka pada Anda, saya tidak akan mengizinkannya, tidak peduli siapa mereka. Apakah keinginan saya untuk memonopoli terlalu kuat? Aku hanya takut kamu akan merasa sedih jika kamu bersamaku. Tubuh Mu King sedikit kaku pada awalnya tetapi dia perlahan-lahan menjadi rileks. Dia melingkarkan tangannya di leher King Sui dan menatapnya dengan gembira. Pada saat ini, dia merasa sangat puas. Saya tidak merasa dirugikan. Aku mencintaimu. Tapi aku belum siap, Mu King memerah dan berkata dengan lembut. King Sui juga memerah karena dia bereaksi. Tentu saja, Mu King juga merasakannya. Jangan khawatir, sebelum kamu siap, aku tidak akan memakanmu. Aku akan menunggumu memintaku untuk memakanmu. King Sui menyeringai dan berkata. Berhenti mengatakan sampah. Mu King tidak mengangkat kepalanya dan memukul King Sui, menegur. King Sui. Mereka berdua berpelukan sebentar sebelum Mu King berbicara dengan lembut. Bisakah kau menciumku? Mu King membenamkan kepalanya di leher King Sui dan berkata dengan suara yang sangat lembut. King Sui diambil kembali. Dia tidak tahu apakah wanita yang sombong ini ingin tahu seperti apa rasanya ciuman atau mencoba memberikan reaksinya dengan sedikit lega. King Sui juga merasa sedikit gelisah dan bersemangat. Lagi pula, sudah sangat lama sejak dia menyentuh seorang wanita. Dia mengangkat dagu Mu King. Saat ini, matanya yang indah sangat lembut dan dia sangat menawan. King Sui merasakan gelombang kejahatan memancar di dalam dirinya dan dia mendaratkan ciuman intens di bibir dan gemetar itu. King Sui telah mengeluarkan tempat tidurnya dari alam valet jade immortal. Saat ini, di bawah selimut, Mu King berada di pelukan King Sui. Mereka berdua akhirnya mengambil buah terlarang. Sebelumnya, King Sui bahkan telah memberikan janjinya, tetapi dia tidak menyangka ekspresi wanita ini membuatnya kehilangan semua akal sehatnya. Apalagi mereka sudah menegaskan hubungan mereka dan sama-sama sudah dewasa. Selanjutnya, ini juga bisa meningkatkan kemampuan mereka berdua. Penyatuan Yin dan Yang adalah kebahagiaan terbesar di dunia ini. Dia sedikit lebih tua darinya, tapi masih perawan. AST 926 Rising, Finishing Touch, tahun baru telah tiba. Serikat pekerja sebelumnya tidak mengenal lelah dan dipenuhi dengan tuntutan liar. Mu King saat ini berbaring di pelukan King Sui. Kemerahan di wajahnya belum memudar. Pemandangan yang begitu menakjubkan secara visual menakjubkan. Apakah kamu puas? Tangan King Sui menempel di kulit putih yang sehalus batu giok. Mu King tidak mengatakan apa-apa dan hanya menutupi kedua mata King Sui dengan malu-malu. King Sui tertawa geli atas tindakannya yang menggemaskan. Dia dengan penuh kasih menariknya ke dalam pelukan erat, menikmati kehangatan setelah semua hujan dan angin ini. Kinger, apa kekuatanmu sekarang? King Sui bertanya sambil tersenyum. Ketika mereka terlibat dalam tindakan memalukan sebelumnya, dia menemukan bahwa dantiannya merasa seolah-olah tiba-tiba meledak. Kekuatannya telah meningkat dengan pesat, tetapi kemudian dia dengan cepat tenggelam oleh sensasi yang luar biasa itu. Dia baru mengingatnya sekarang karena King Sui bertanya padanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatannya dapat ditingkatkan dengan cara ini. Tapi sekarang setelah King Sui bertanya padanya, Mu King menatapnya dengan tidak percaya setelah dia mencoba merasakannya. Dia perlahan bangkit dari berbaring di atas King Sui. Karena dia benar-benar telanjang, yang gagah dan lembut itu muncul di wajah King Sui seperti sepasang kelinci-nya yang sensitif bahkan menyentuh ujung hidung King Sui. King Sui bingung sebelum mengubur wajahnya di gundukan yang lembut dan adil itu, dengan rakus menghirup aroma mereka. Lebih dari 60 bintang. Mu King menatap pria yang menungganginya. Pria ini seperti binatang buas yang tak kenal lelah. Dia tidak benar-benar mengambil nafas dari awal sampai sekarang. King Sui sedang menikmati kesenangan yang sangat membuat ketagihan. Dia tahu bahwa Mu King sedang berbicara tentang peningkatan kekuatan fisik dan seni kultivasinya. Lebih dari 60 bintang. Dia selangkah lebih dekat ke apa yang disebut ranah kaisar bela diri. Ini di luar dugaan King Sui. Kekuatan Mu King awalnya sudah sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat darinya sebelum dia menerobos ke kaisar bela diri.
Namun, itu tidak berarti bahwa kekuatan penghancurnya lebih tinggi dari miliknya. Tapi kenapa kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat kali ini? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan dia menerobos ke Kaisar Bela Diri? King Sui sedikit bingung, tapi kemudian dia tidak lagi terkejut. Ketika kekuatan Mu Qing meningkat pesat, dia bisa merasakannya. Selain itu, kekuatannya juga memiliki terobosan yang luar biasa. Sekarang kekuatan fisiknya juga telah meningkat hampir 10 bintang, itu berarti kekuatan fisiknya telah mencapai 70 bintang secara total. Namun demikian, ini membuat King Sui merasa bersemangat. Meskipun peningkatannya tidak sebanyak Mu Qing, itu masih cukup banyak. Dia hanya tidak mengerti mengapa Mu Qing menerima peningkatan sebanyak itu. Itu pasti ada hubungannya dengan dia menerobos ke Kaisar Bela Diri. Yang paling penting, konstitusi Mu Qing adalah permata yang cukup langka dan dia bisa menyerap energi. Kecepatan dan kemampuannya menyerap ki spiritual sangat kuat. Baik konstitusi dan kecantikannya tidak kalah dengan para wanita di potret kecantikan. Ini juga pertama kalinya peningkatan kekuatan King Sui kurang dari pasangannya selama budidaya duo. Namun King Sui tidak hanya mendapatkan peningkatan kekuatan fisik, energi rohnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Dibandingkan dengan energi roh, peningkatan kekuatan 10 bintang itu hampir tidak ada apa-apanya. Bagi King Sui, perubahan energi roh kali ini adalah sentuhan akhir yang baik untuk fase ini dan yang sempurna pada saat itu. Rasanya seperti menghidupkan naga yang dilukis dengan menggambar pupil matanya. Ini membuatnya merasa lebih bahagia daripada mendapatkan kekuatannya meningkat sebesar 50 bintang. Bola api primordial sangat kuat sebelumnya, tetapi entah bagaimana ada sesuatu yang kurang dan dia tidak bisa menyentuhnya. Baru sekarang King Sui merasa itu bisa menunjukkan kehebatannya yang paling kuat. Itu seperti bagaimana berdiri lebih tinggi akan memungkinkan seseorang untuk melihat lebih jauh, sementara berdiri di tempat yang lebih rendah akan menghalangi seseorang untuk melihat lebih jauh. Ini adalah jenis alam. Selain itu, penglihatannya juga telah meningkat pesat, jadi manfaat yang dia terima kali ini tidak diragukan lagi besar. Kecerahan gambar yin yang di lautan kesadarannya telah meningkat 1 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ukurannya hanya meningkat sedikit tetapi ketebalannya tampaknya meningkat cukup banyak, menjadi semakin jasmani. Mulai sekarang, energi rohnya dapat dianggap sebagai kartu truf besar. Dia tidak tahu berapa kali energi rohnya telah dibangkitkan dibandingkan ketika dia berada di Crystal Palace. Dia bertanya-tanya apakah itu bisa menandingi energi roh wanita itu. Tapi setidaknya dia pasti tidak akan dibatasi olehnya lagi. Semuanya terjadi hanya dalam waktu singkat. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia terus melakukan hal yang paling menyenangkan di dunia. Setelah keluar dari formasi 9 istana 8 trigram, wajah Mu Qing tampak sedikit tidak wajar. Dia pamit ke kamar tidur dan melarikan diri dengan wajah merah setelah melihat King Sui. King Sui diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk memberinya kebahagiaan, saat dia melihat siluet cantiknya menghilang. Dia kemudian mulai mengatur formasi 9 istana 8 trigram dan berhasil dengan sangat mudah. Dia masuk ke sana untuk membiasakan diri sebelum keluar lagi. Dia berdiri di sana tenggelam dalam pikirannya. Ranah formasi tampaknya memiliki hubungan dengan energi roh orang yang mengaturnya. Jika suatu formasi berada di bawah perasaan spiritual orang yang mengaturnya, maka ada trik untuk menutupinya. Jika tidak, ruang di luar setiap gerbang formasi itu luas. Mencoba untuk menutupinya dengan energi roh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hari-hari berlalu. King Sui sangat senang selama beberapa hari terakhir. Pada siang hari, dia menghabiskan waktunya dengan Mu Qing di formasi 9 istana 8 trigram untuk meningkatkan kekuatannya. Pada malam hari, dia menghabiskan waktunya di kamar tidurnya, memeluk wanita yang membuat semua pria di ibu kota tergila-gila dan membuatnya menggeliat dalam kenikmatan. Mu Qing tahu King Sui tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, jadi dia tidur dengannya setiap malam. Dia ingin mengukir dan memperdalam tanda yang diberikan King Sui kepadanya, sehingga itu akan bertahan di hatinya. Tahun baru telah tiba tanpa mereka sadari. Tahun baru besok dan dirayakan di seluruh dunia 9 benua. Tahun baru harus dirayakan dimanapun Anda berada. Ini adalah hari yang menggembirakan untuk dirayakan. Meskipun mungkin dirayakan secara berbeda di beberapa tempat, perayaan tahun baru hampir sama. Petasan dan kembang api adalah makanan pokok. Semakin berkembang suatu tempat, semakin keras bunyi kembang apinya dan semakin cemerlang kembang apinya. King Sui sedikit terdiam ketika dia melihat petasan dan kembang api yang sedang disiapkan oleh klan Mu. Mereka sebenarnya seukuran orang dewasa. Ini jelas tidak diperbolehkan sama sekali di dunia sebelumnya. Meskipun tahun baru akan datang, beberapa orang dari klan Mu tidak pernah menghentikan kultivasi mereka. Tapi King Sui melakukan apa yang dia mau. Namun,
dia tidak tertarik untuk keluar, karena dia masih harus menginstruksikan orang-orang dari klan Mu. Mu Qing memandang King Sui dengan meminta maaf. Mereka terus melakukan ini sampai malam, sebelum semua orang berhenti dan kembali ke rumah untuk menyegarkan diri. Baru sekarang sepanjang tahun benar-benar berlalu. King Sui, sudah lama aku tidak berjalan di jalan-jalan besar kota. Ayo pergi bersama. Mu Qing tersenyum ketika dia menemukan King Sui. Tentu, King Sui setuju. Dia tidak akan tinggal lebih lama lagi dan dia tidak bisa membawa Mu Qing bersamanya ketika dia pergi. Jadi King Sui akan menyetujui apapun yang diminta Mu Qing. Senyum bahagia muncul di wajah orang lain dari klan Mu, saat mereka melihat sosok King Sui dan Mu Qing yang mundur. Orang-orang yang berpengalaman khususnya dapat merasakan sesuatu yang terjadi di antara mereka, tetapi mereka hanya memiliki sedikit kecurigaan. Akan menjadi hal yang luar biasa jika kecurigaan mereka benar. Sejak dia tiba di kota ini secara resmi adalah pertama kalinya dia turun ke jalan. King Sui pada dasarnya tidak khawatir sekarang bahkan jika dia pergi. Dengan kekuatan Muklan saat ini, jika seseorang mencoba menelan mereka sekarang, mereka tidak akan bisa lolos tanpa beberapa gigi mereka patah. Ada pembudidaya kuat yang tak terkalahkan di klan Mu. Itu juga hanya masalah waktu sebelum Mu Qing menginjakan kaki ke ranah kaisar bela diri. Mungkin tidak akan terlalu lama bagi seseorang dengan hadiahnya. Pada saat Mu Qing menjadi kaisar bela diri, kekuatannya sudah akan menakutkan jika dia hanya mengandalkan teknik formasi dan langkah 4 fase di wilayah mereka saat ini. Bukannya King Sui tidak ingin dia mencapai ranah 9 langkah istana, tapi dia merasa itu akan menjadi prestasi yang sulit untuk dicapai. Langkah 4 fase tampaknya telah menghalanginya. Ranah ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diteliti dan dipoles. Fakta bahwa 9 langkah istana King Sui mampu mencapai tahap sukses besar memiliki hubungan erat dengan teknik penguatan kunonya. 4 tahapan langkah tidak boleh diremehkan. Kehebatan dan kedalamannya mampu memperkuat kemampuan bertarung seseorang dengan banyak. Dengan kekuatan Mu Qing saat ini, dia akan mampu menangani seorang kultivator kaisar bela diri awal dengan kekuatan lebih dari 100 bintang. Jalan besar itu sangat ramai sekarang karena hampir tahun baru. Beberapa toko tidak benar-benar tutup sepenuhnya karena sebagian besar pemiliknya tinggal di dalam toko. Meskipun barang tidak terjual terlalu cepat selama tahun baru, itu malah menguntungkan beberapa toko seperti penginapan dan kios makanan ringan. Beberapa toko yang menjual aksesoris dan perhiasan juga akan berkembang lebih baik dari biasanya selama periode waktu ini. King Sui hanya membeli beberapa pernak-pernik kecil di beberapa kios penjual. Orang-orang ini tinggal di anak tangga paling bawah. King Sui telah memilih untuk berbelanja di sini daripada toko-toko mewah itu, karena dia tidak menyukai barang-barang yang dijual di toko-toko besar itu. Barang-barang di sana mahal dan para pedagangnya sangat licik. Yang paling penting, King Sui tidak ingin menyumbangkan uang kepada mereka, karena barang-barang yang dijual di sana lebih rendah daripada yang dibuat sendiri oleh King Sui. Selain itu, pernak-pernik murah yang dijual di kios-kios pedagang malah membuatnya semakin penasaran. Mereka juga mengingatkannya pada nyonya tua dari klan Mo. Dia berkenalan dengannya karena kios penjualnya yang kecil. Sepatu 9 benua yang berharga adalah hadiah dari nyonya tua, serta liontin 9 istana yang dikenakan oleh Di Chen. Jadi, King Sui lebih suka berbelanja di kios jalanan dengan barang-barang yang diletakkan di tanah. Dia bahkan rela membayar ekstra untuk barang-barang bagus daripada berbelanja di toko-toko mewah itu. King Sui dan Mu Qing saat ini sedang membeli beberapa pernak-pernik kecil dari salah satu kios penjual. Mu Qing tampak sangat bahagia sambil memegang beberapa barang yang dibeli King Sui untuknya. Selama itu adalah sesuatu dari King Sui, dia akan dengan senang hati menerima apapun. Bagaimana kamu bisa membeli barang-barang semacam ini dari kios-kios sampah ini untuk kecantikan nomor 1 ibu kota? Suara menghina terdengar setelah King Sui menyerahkan uang itu kepada wanita tua yang menjual barang itu kepadanya. Jika orang itu tidak menyebutkan kecantikan nomor 1 ibu kota, King Sui tidak akan menduga bahwa orang itu sedang membicarakannya. Tapi sekarang, dia tahu. Dia yakin bahwa pernyataan sebelumnya ditujukan pada dirinya sendiri. Mu Qing mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu sebelum King Sui menarik tangannya dan perlahan berbalik. Dia melihat seorang pemuda dingin yang berusia 30-an tapi jelas tidak melebihi 40 tahun. Dia sangat tampan dan memancarkan aura yang tajam namun feminin. Bibirnya sedikit tipis, menyebabkan dia tampak agak tidak ramah. Ada 4 orang di belakangnya, 2 pemuda dan 2 lelaki tua. Ketika King Sui menatap pemuda ini, dia juga terkejut. Kekuatan pemuda ini sebenarnya tidak kalah dengan kekuatan Mu Qing saat ini. Ibu kota ini sebenarnya punya sosok lain seperti ini. King Sui sangat terkejut. Sepertinya kekuatan kota besar ini benar-benar tidak boleh diremehkan.
King Sui, mereka dari Poison Mountain Stockade, Muking mengingatkannya dari satu sisi. Poison Mountain Stockade adalah sekte yang kuat di wilayah ini. Seperti namanya, ini adalah sekte yang menggunakan racun. Orang akan tahu bahwa sekte ini pasti sangat kuat hanya dengan melihat pemuda ini. Ketika King Sui melihat pemuda itu, dia mengerti mengapa dia bisa tenang dan tenang ini. Dia saat ini menjadi pusat perhatian wilayah ini di kota dan tidak menyangka bahwa seseorang masih akan datang untuk berkelahi dengannya. Sepertinya ada banyak yang ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan. Namun, King Sui ragu-ragu sekarang karena dua pria tua di belakangnya juga dari kelas kaisar bela diri. Sangat normal bagi bendungan gunung racun ini untuk memiliki beberapa kaisar bela diri. Bagaimanapun, mereka adalah sekte besar yang terkenal di wilayah ini. Tapi mereka semua adalah kaisar bela diri awal. Ini juga memungkinkan King Sui untuk mengidentifikasi kekuatan bersama saat ini. Mereka biasanya berada di sekitar kaisar bela diri kelas 1 dan 2. Para pembudidaya yang mampu mencapai kaisar bela diri kelas 2 semuanya adalah pembudidaya yang sangat kuat. AST-927 Permusuhan dengan Poison Mountain Stockade, Tahun Baru, Lamaran Pernikahan. Dia telah mengumpulkan sedikit informasi tentang Poison Mountain Stockade selama periode waktu ini. Sekte ini sangat mirip dengan sekte Penjara Langit. Lagi pula, orang yang menggunakan racun tidak akan meninggalkan kesan yang baik pada orang lain. Tidak ada kekuatan lain yang akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi pengguna racun. Bahkan kekuatan skala seperti Sekte Penjara Langit tidak akan memprovokasi Poison Mountain Stockade di masa lalu. Jelas bahwa Poison Mountain Stockade adalah sekte yang mengerikan. Itu karena mereka menggunakan racun. Jika tidak, maka kekuatan mereka akan berkurang banyak. Dia menebak bahwa mereka hampir sama dengan klanmu saat ini, dengan paling banyak dua pembudidaya kaisar bela diri kelas 1 puncak. Jika mereka masih harus mengandalkan racun jika mereka bertemu dengannya, maka mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena memiliki nasib buruk. King Sui tersenyum padanya. Dia wanita saya. Apa hubungannya dengan membawanya ke suatu tempat untuk membeli sesuatu denganmu? Mu King tersipu mendengar kata-kata King Sui, namun dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Dia merasa sangat hangat dan bahagia. Sebagai master dari Poison Mountain Stockade, Gusong telah lama memperhatikan nona muda dari Mu Clan. Ketika dia mendengar bahwa penghancur bunga dari Sekte Penjara Langit menatap Mu King, dia pergi ke pegunungan penembus langit sekali. Wanita ini sudah menjadi wanita yang telah dipilih secara diam-diam sejak lama. Di ibu kota, tidak ada yang berani merebut wanita yang dia lihat, Gusong. Tapi kemudian dia mendengar bahwa seorang pemuda telah datang ke klan Mu dan menjadi sangat ramah dengan Mu King. Tidak hanya itu, dia juga sangat terkejut mengetahui bahwa dia telah membantu Mu Clan untuk menghancurkan Sekte Penjara Langit. Meski begitu, dia tidak percaya. Dia merasa bahwa ini hanya rumor karena leluhur tua dari klan Mu telah meninggal. Mereka membutuhkan seseorang yang berani untuk berdiri, jika tidak, Mu Clan akan berada dalam bahaya. Jadi dia percaya bahwa pemuda ini mampu, tapi jelas tidak sekuat rumor yang beredar. Selain itu, Mu Clan memiliki aliansi dengan Godly Sword Clan. Ini membuatnya semakin curiga. Mungkin klanmu masih memiliki orang tua yang kuat bersama mereka. Gusong selalu menjadi kultivator terkuat di antara generasi muda. Bahkan tanpa menggunakan racun, dia masih bisa berada di peringkat 3 besar. Jika dia menggunakan racun, bahkan seorang kultivator kaisar bela diri awal bukanlah lawannya. Dia sombong, tetapi dia percaya bahwa dia berhak untuk itu. Ketika King Sui mengklaim bahwa Mu King adalah istrinya, wajah Gusong menjadi pucat karena dia melihat bagaimana ekspresi Mu King benar-benar berubah menjadi malu dan bahagia. Dengan pengalamannya yang tak terhitung dalam membaca wanita, sepertinya wanita paling cantik di ibu kota telah direbut oleh yang tercepat. Gusong gemetar karena marah. Meskipun Poison Mountain Stockade ditakuti oleh banyak orang, sepertinya dia tidak bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Meskipun racun adalah hal yang menakutkan, seseorang akan memiliki kekebalan racun yang lebih baik saat kekuatan mereka meningkat. Kultivator yang kuat juga membawa penawar yang layak atau bahkan aksesori yang dapat membuat racun menjadi tidak efektif. King Sui memandang Mu King. Dia mengedipkan matanya yang indah seperti musim gugur sebagai gantinya. Saat itu King Sui tidak akan pernah percaya bahwa seorang wanita cakap yang mandiri dan halus seperti dia mampu menampilkan ekspresi yang menggemaskan. Sama seperti bagaimana dia tidak akan pernah percaya jika seseorang memberitahunya sekarang bahwa wanita di peti mati kristal juga mampu membuat ekspresi seperti itu. Jadi King Sui sangat terkejut sekarang. Keduanya menatap Gusong. Mata Gusong tampak seolah-olah ada api yang menyala di dalamnya. Tatapan sengit melintas di matanya.
King Sui memiliki indera spiritual yang sangat kuat. Selain itu, energi rohnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, jadi dia bisa segera merasakan gelombang aura brutal menyebar ke arahnya. Racun. King Sui melirik anting valet jade yang tergantung di telinga Mu King dan kemudian merasakan racun yang mengalir ke arah mereka. Dia tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja, jadi dia menatap Gusong. Racun tidak maha kuasa. Jangan ganggu aku dan King Er. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena brutal. Petik 2. Mereka belum mencapai titik konflik satu sama lain, jadi King Sui tidak ingin lebih banyak masalah. Selain itu, bahkan dalam ketidakhadirannya, Muklan masih bisa menangani Poison Mountain Stockade karena mereka masih memiliki Godly Sword Clan di pihak mereka. Gusong tidak menyangka bahwa racun yang dia keluarkan akan seperti batu yang dijatuhkan ke laut. Tidak hanya itu tidak efektif, tetapi juga ditemukan oleh targetnya. Sepertinya lawannya juga memiliki pengetahuan tentang racun atau memiliki harta yang bisa mencegah racun. Dia ragu-ragu. Lagi pula, dia bukan orang yang terburu. Pada awalnya, dia tidak benar-benar percaya bahwa King Sui memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Penjara Langit. Tetapi setelah melihat bagaimana racunnya tidak efektif melawannya dan juga sesuatu yang dikatakan oleh kedua pria tua itu, dia berhenti di tengah jalan. Kami bukan lawannya. Jangan membawa masalah ke Poison Mountain Stockade. Kalau tidak, kita mungkin kehilangan nyawa kita di sini hari ini. Ayo pergi. Kita akan bertemu lagi. Gusong memberi King Sui tatapan dendam sebelum dia pergi bersama orang-orangnya. King Sui awalnya berpikir untuk membuat mereka tetap tinggal. Tapi kemudian lawannya cukup kuat dan dia tidak sepenuhnya siap untuk saat ini. Selain itu, racun dari sebelumnya diarahkan padanya sendiri. Sepertinya mereka belum memiliki niat untuk menyentuh klanmu. Ini juga alasan mengapa King Sui tidak meningkatkan keadaan. Klanmu masih membutuhkan waktu sekarang. Diberi waktu yang cukup, mereka tidak akan terkalahkan di ibu kota. Bahkan Muklan saat ini tidak akan mudah dimakan oleh orang lain. Mungkin dalam beberapa hari ini, dia akan meninggalkan sesuatu untuk klanmu lagi. Sepertinya ada cukup banyak orang dari ibu kota yang mengejar King Er. King Sui menggodanya. Setelah orang-orang di sekitar mereka pergi, King Sui dan Mu King tidak lagi berminat untuk berbelanja, jadi mereka kembali. Lagu Gu ini adalah bagian dari Poison Mountain Stockade. Kata-katanya tajam dan tidak ramah dan dia kejam dan tanpa ampun. King Sui, kamu harus berhati-hati. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan Anda pergi ketika Anda mencoba untuk pergi, kata Mu King dengan nada sedikit khawatir. Jangan khawatir, percaya pada kemampuan suamimu. King Sui memandang Mu King dan tersenyum. Aku tidak punya suami, dasar orang jahat. Wajah Mu King memerah dan buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Ada sedikit senyum di wajahnya yang memerah dan itu memabukkan. Pada saat mereka kembali ke Mu Residence, langit telah benar-benar menjadi gelap. Sebelum mereka bisa masuk ke rumah, jejak kembang api yang cemerlang naik ke langit di kejauhan. Itu seperti sebuah sinyal. Kembang api yang tak terhitung jumlahnya segera terbang ke langit dari sekitarnya sebelum meledak dan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. King Sui mengangkat kepalanya untuk menyaksikan kembang api memenuhi langit. Mereka tetap mempesona seperti biasanya. Dia menoleh ke samping untuk melihat Mu King, yang berdiri di sampingnya. Dia juga mengangkat kepalanya dan menatap langit. Kembang api yang cemerlang menyinari wajahnya, membuatnya tampak sangat cantik saat ini. Kembang api di langit hanyalah hiasan jika dibandingkan dengan keindahan di sisinya. Merasakan tatapan King Sui, Mu King menoleh dan melihat King Sui menatap dirinya sendiri dengan sedikit tergila-gila. Gelombang kebahagiaan muncul di hatinya. Jadi sepertinya dia tidak gelisah seperti yang terlihat. Apakah mereka cantik? Mu King tersenyum dan memegang tangan King Sui di tangannya. Ya, tapi kamu lebih cantik. King Sui memberinya senyum sederhana dan jujur. Jadi orang bodoh sepertimu juga tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang baik. Mu King tertawa lembut sebelum menarik King Sui menuju Mu Residence. Ketika Junior Muklan melihat bahwa Mu King dan King Sui telah kembali, mereka datang dan mengepung mereka. Saudari Mu King, kamu kembali. Saudara King Sui. Mu King mencoba menarik tangannya ketika dia melihat orang lain dari klan Mu datang, tapi King Sui menahannya. Dia tidak berniat menyembunyikan hubungan mereka. Karena dia sudah memanfaatkan nona muda ini, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu di sini. Sebelum dia pergi, dia akan meminta Mu King untuk menikahkan Mu King dan mengadakan resepsi pernikahan untuk memberitahu semua orang di ibu kota bahwa dia adalah wanita King Sui. Dengan cara ini, banyak yang akan tahu bagaimana berperilaku di masa depan setelah menyaksikan kekuatannya. Begitu mereka melihat King Sui dan Mu King saling berpegangan erat, mereka tersenyum genit pada mereka. Bagus,
Saudara King Sui. Kami baru saja berbicara tentang bagaimana tidak ada seorang pun selain saudara King Sui di ibu kota ini yang layak bagi suster Mu King kami, seorang pemuda terkekeh. Dia adalah sepupu patrilineal laki-laki muda Mu King. King Sui hanya bisa tertawa bersama. Pemuda ini memang pandai menyanjung, bisa menyanjung keduanya sekaligus. Saudara King Sui, kapan kamu akan membiarkan kami memanggilmu saudara ipar? Mu Sui juga terkikik pada King Sui dan Mu King. Kamu gadis sialan, hentikan omong kosongmu, Mu King dengan cepat menegurnya. Meskipun dia memiliki hubungan intim dengan King Sui, dia tidak ingin mengikatnya. Saya telah memutuskan untuk mengajukan lamaran pernikahan kepada para senior hari ini. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami akan mengadakan resepsi pernikahan lusa, kata King Sui dengan nada serius. Baiklah, aku akan memberitahu paman ketiga. Sepupu laki-laki Mu King dari sebelumnya melarikan diri sambil tersenyum. Besar, saya yakin bahwa King Sui pasti akan menjadi bagian dari keluarga kami. King Sui memandang Mu King yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Aku sudah memutuskan ini hari itu dalam formasi, katanya lembut. Kata-kata King Sui membuat Mu King menatapnya sebelum dia berbalik dengan malu-malu. Bibir yang melengkung itu terlihat dan memikat. Mereka bahkan lebih menakjubkan di bawah langit yang dipenuhi kembang api. Klanmu baru mulai menyalakan kembang api dan petasan setelah King Sui dan Mu King kembali. Semua orang di klanmu pada dasarnya keluar. Acara yang menggembirakan itu dirayakan bersama dengan kembang api yang cemerlang dan tawa yang meriah. Ini berlanjut selama 2 jam sebelum waktunya makan malam tahun baru. Semua orang dari berbagai usia berkumpul di aula besar. Aula besar itu sangat hidup. Hidangan yang disajikan di atas meja juga sangat mewah. Mereka disiapkan dengan indah dan lezat, kemungkinan besar karya koki terkenal. Ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat kemampuan Muklan. Selain itu, Muklan memiliki penginapan dan mereka juga memiliki kepala koki yang ditempatkan di kediaman mereka sepanjang tahun. King Sui telah menjadi titik fokus, mungkin karena dia telah menyebutkan bahwa dia ingin melakukan lamaran pernikahan. Sekarang, King Sui menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya kebanyakan menatapnya. Dia harus mengakui bahwa dia terkesan dengan betapa bagusnya keterampilan membual pemuda dari sebelumnya. Dia tahu bahwa semua orang sedang menunggunya untuk membuat pernyataan dengan ekspresi di wajah mereka. Dia berdiri perlahan. Mu Qian kebetulan berada tepat di seberangnya dan tentu saja, Mu King ada di sampingnya. Senior, saya ingin mengambil Nona Mu King sebagai istri saya. King Sui tidak terlalu terbiasa dengan hal-hal seperti ini, jadi dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan mengatakannya. Dia tidak tahu bagaimana orang lain akan melakukan lamaran pernikahan, tetapi dia tahu bahwa mereka biasanya akan meminta restu dari para senior terlebih dahulu. Mu King sangat pemalu sehingga dia menundukkan kepalanya. Mu Qian juga geli dengan ekspresi putrinya sendiri. Dia telah tumbuh begitu besar dan dia belum pernah melihat putri sulungnya terlihat seperti ini sejak dia dewasa. Meskipun dia bahagia untuknya, sebagai seorang ayah, pikiran putrinya menikahi seseorang masih membuatnya merasa sedikit enggan meskipun dia bahagia. Dikatakan bahwa seorang anak perempuan adalah kekasih ayahnya di kehidupan mereka sebelumnya. Ayah dan anak selalu memiliki ikatan khusus di antara mereka. Cinta seorang ayah sebesar gunung. Suami yang dipilih seorang anak perempuan secara tidak sengaja akan memiliki beberapa sifat ayahnya dalam dirinya. Itu adalah pengaruh tanpa bentuk. Seorang anak perempuan tumbuh bersama ayahnya, jadi dia akan terpengaruh dalam beberapa cara oleh ucapan dan tindakan ayahnya. Aku akan meninggalkan Qinger di tanganmu. Saya tidak khawatir dan saya senang. Saya tidak punya permintaan lain, saya hanya berharap Anda akan memperlakukannya dengan baik, Mu Qian terkekeh. Ayah, Mu King memanggil dengan malu-malu. Paman, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Qinger selama aku masih hidup, King Sui berjanji dengan sungguh-sungguh. Saya khawatir Qinger tidak akan menikah. Ini bagus. Mu Qian tertawa. Dia sangat senang putrinya dapat menemukan pria seperti ini. Dia sangat puas. Ayah, apakah putrimu seburuk itu? Mu King cemberut dan mendengus. Wajah cantiknya merona merah. Putriku yang paling cantik. Ayo, mari kita bersulang untuk Qinger karena menemukan pria yang baik. Petik 2. Paman, ini hadiah untuk kalian semua. Pertimbangkan mereka hadiah dari saya untuk lamaran pernikahan. Ada satu untuk semua orang di klanmu. Dapat mencegah racun dan menenangkan pikiran. Memakainya juga akan memberikan efek tambahan lainnya. King Sui mengeluarkan kotak brokat yang sedikit lebih besar dan memberikannya kepada Mu Qian. Kultif AST-928 Martial Madman of Poison Mountain Stocket, Valet Jade Bracelet.
Mu Fengyang dan beberapa pria tua tersenyum tanpa kata di samping. Tidak ada yang akan campur tangan dalam pernikahan Mu Qing, karena dia telah mengambil semua inisiatif. Tentu saja, proposal dari awal hari ini masih harus secara resmi melalui Mu Qian. Ini, barang-barang itu di luar dugaan Mu Qian, Mu Fengyang, dan yang lainnya. Ini benar-benar hal yang baik, karena mereka berasal dari King Sui. Saya telah menempa liontin batu giok ini. Berikan mereka kepada semua orang. King Sui tersenyum, saat dia membuka kotak brokat yang sedikit lebih besar. Gelombang kuat Qi yang disertai cahaya ungu muncul. Banyak yang melihat liontin batu giok di dalam kotak bersama dengan anting-antingnya, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Meskipun ada banyak wanita di Mu Clan, ada lebih banyak pria. Kotak itu dikosongkan dalam waktu singkat oleh semua orang yang hadir. Mu Fengyang sudah mengetahui bahwa ada beberapa konflik antara King Sui dan Mu Qing dengan kepala muda dari Poison Mountain Stockade, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Sekarang King Sui telah mengeluarkan semua barang ini yang dapat mencegah efek racun, sepertinya dia sudah merencanakan sebelumnya. Semua orang sangat senang ketika mereka menerima liontin dan anting-anting batu giok yang indah, tetapi mereka semua terkejut ketika mereka memakainya. Kekuatan mereka benar-benar meningkat drastis. Mu Qing memandang King Sui dengan bahagia dari satu sisi. Pada saat ini, senyum puas miliknya sungguh mengharukan. Mu Fengyang, Mu Qian dan yang lainnya masing-masing juga telah menerima liontin, tetapi Mu Sue sendiri yang menerima pedang valet jade. Ini membuat gadis kecil itu sangat bahagia sehingga dia tidak bisa berhenti memanggilnya kakak ipar. Sorak-sorai dan tawa terdengar tanpa henti. Pernikahan King Sui dan Mu Qing adalah masalah besar bagi klan Mu. Itu adalah peristiwa yang harus dirayakan. Paman, saya berharap untuk mengadakan resepsi pernikahan lusa. Aku harus pergi dalam seminggu. King Sui berkata dengan lembut, sambil menatap Mu Qian. Mu Qian tidak terkejut dengan kata-kata King Sui. Sebaliknya, dia menatap Mu Qing, yang masih berdiri di sana, tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya ke arah King Sui, aku akan memberitahu yang lain besok dan mengirimkan kartu undangan. Mu Qian secara alami tahu King Sui harus pergi dan kali ini, kepergiannya harus dilakukan dengan cara yang megah. Dia masih merasa bersyukur terhadap King Sui. Bahkan jika dia tidak harus pergi kali ini, dia masih akan memberikan putrinya pernikahan yang megah. Kapan kamu akan pergi, King Er? Tanpa menahan diri, Mu Qian berbicara dengan lembut. Ayah, aku masih tidak bisa pergi untuk saat ini. Mari kita tunggu sampai klanmu tenang sebelum kita membahas ini lagi. Mu Qing berkata dengan riang. King Sui tersenyum tanpa banyak bicara. Membawa Mu Qing bukanlah masalah baginya, tetapi seperti yang dia katakan, klanmu membutuhkannya sekarang. Jika dia menuntutnya untuk pergi bersamanya, itu hanya akan mempersulitnya. Mu Qian dan yang lainnya juga tidak berdebat lebih jauh tentang topik ini. Pernikahan King Sui dan Mu Qing hampir selesai. Pada malam tahun baru, beberapa orang membuat kartu undangan. Setelah makan malam tahun baru, semua orang cukup perhatian untuk tidak mengganggu mereka berdua. King Sui berdiri dengan Mu Qing di arena yang luas dan kosong di halaman belakang Mu Residence. Arenanya agak tinggi dan kembang api di sekitar mereka masih terus naik ke langit. Mereka akan pergi tanpa henti sepanjang malam. Jangan khawatir tentang Poison Mountain Stockade. Cukup atur formasi 9 istana 8 trigram di sekitar kediamanmu dan kenakan liontin batu giok. Rajin mengolah teknik formasi. Poison Mountain Stockade seharusnya tidak terlalu tangguh. Manfaatkan formasi pengumpulan roh dan pil obat itu sepenuhnya sehingga Anda dapat segera mencapai ranah Kaisar Bela Diri. King Sui terkekeh sambil menatap Mu Qing. Baiklah, King Sui, aku akan merindukanmu. Mu Qing mengangguk ringan. Aku juga akan merindukanmu. King Sui menarik Mu Qing ke pelukan. Keduanya berpelukan, sambil berbisik satu sama lain. Mereka tetap seperti ini sampai tengah malam sebelum mereka kembali. Keesokan harinya, King Sui keluar dari gedung dan melanjutkan latihan paginya seperti biasa. Hari ini adalah hari pertama tahun baru. Itu adalah hari untuk mengunjungi kerabat dan teman. Klanmu juga sangat sibuk sekarang, memberitahu orang lain tentang pernikahan sebelumnya juga. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tentang putri tertua klanmu dan pernikahan King Sui menyebar seolah-olah telah menumbuhkan sepasang sayap. Pada saat yang sama, kartu undangan Mu Clan juga telah dikirim. Ada beberapa orang yang awalnya tidak percaya dengan rumor itu, tetapi sekarang setelah kartu undangan pernikahan Mu Clan telah dikirim, tidak ada yang meragukan mereka lagi. Benteng Gunung Racun. Gusong juga telah mendengar berita tentang pernikahan Mu Qing. Dia selalu merasa bahwa rindu muda Mu Clan adalah miliknya.
Nona muda Muklan sombong dan hampir tidak ada berita tentang dia memiliki hubungan intim dengan siapapun. Dia ingin menunggu sampai dia menerobos ke ranah kaisar bela diri sebelum dia melamar pernikahan dengan klanmu. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari ranah kaisar bela diri, tetapi Mu Qing akan menikahi orang lain. Ini membuat hatinya yang biasanya damai gelisah. Selain itu, kejadian yang terjadi di jalan kemarin membuatnya semakin terpuruk. Kartu undangan yang dikirim oleh klanmu tentang pernikahan itu terasa seperti pisau yang tajam. Seutas cahaya yang sangat beracun melintas di matanya. King Sui, kamu akan mati. Wanita Muklan adalah milikku. Wanita manapun yang saya lihat tidak akan melarikan diri dari saya. Petik 2. Gusong duduk di tengah halaman dan memikirkan pilihan apa yang dia miliki. Dia bisa mengandalkan racunnya, tapi dia tidak yakin apakah racun itu akan bekerja. Jika tidak berhasil, dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan melawan King Sui. Itu benar, saudara gila. Selama kakak gila mau membantuku, bocah itu pasti akan mati. Senyum sinis muncul di wajah Gusong. Gusong berdiri. Tanpa berhenti, dia berjalan menuju halaman yang terisolasi. Dia mencari sepupunya, yang disebut maniak bela diri oleh orang lain. Di belakang punggungnya, dia dikenal sebagai Martial Matman. Begitu Gusong tiba di halaman, sebuah ledakan terdengar. Asap hitam tebal membubung saat seluruh rumah diledakkan. Seorang pria berpakaian lusuh dan compang camping keluar, terlihat sangat menyedihkan. Kakak laki-laki, itu meledak lagi. Gusong memandang Gu Wu, yang tampaknya tidak terkejut sama sekali. Jelas bahwa ini sangat normal baginya. Lagu kecil, apa yang membawamu kemari? Sebuah suara keras dan jelas terdengar. Itu karena aku merindukan kakakku. Gusong tertawa nakal. Simpan, nak, Anda tidak akan berada di sini jika itu tentang apa-apa. Biarkan saya membersihkan diri. Tunggu aku di ruangan ini. Gu Wu berbicara dengan tenang dan pergi ke ruangan lain. Gusong menyaksikan pria jangkung dan kekar itu pergi. Ini adalah pria seusianya yang paling dia kagumi. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah seorang maniak bela diri, orang gila bela diri. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia telah rusak karena berkultivasi seni bela diri. Tetapi dia tahu bahwa sepupunya ini tidak gila, juga tidak gila. Dia sebenarnya anak ajaib. Selain berkultivasi seni bela diri, dia tidak menunjukkan minat pada hal lain. Ini juga alasan mengapa Gusong memiliki kesempatan untuk menjadi kepala suku muda. Dia bahkan mungkin bisa mengambil alih Poison Mountain Stockade di masa depan. Jika Gu Wu tertarik untuk menjadi kepala Poison Mountain Stockade, posisinya pasti akan menjadi miliknya dan Gusong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi kepala suku muda. Dunia luar tahu bahwa ada orang gila bela diri di Poison Mountain Stockade. Ada desas-desus bahwa dia sangat kuat, terutama setelah dia pernah membunuh seluruh klan sendirian. Desas-desus mengatakan bahwa di antara yang terbunuh adalah seorang pria kuat yang baru saja menembus ke tahap awal kaisar bela diri. Itu 5 tahun yang lalu. Terlepas dari semua rumor yang beredar di luar tentang orang gila bela diri, beberapa anggota inti dari Poison Mountain Stockade tahu betapa kuatnya Gu Wu sebenarnya. Hanya saja dia sedikit individu yang kejam dan tanpa ampun. Dia benar-benar memperlakukan kerabat dan teman-temannya dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia memiliki posisi tertinggi di antara saudara-saudaranya dan bahkan Gusong sangat mengaguminya. Gu Wu berubah menjadi satu set pakaian baru dalam waktu singkat dan terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia masih terlihat sangat muda sekarang, dengan tubuh yang sangat besar. Jika orang luar melihatnya, mereka tidak akan pernah berpikir bahwa pria ini adalah orang gila bela diri. Dia hanya akan tampil sebagai orang yang sangat tenang bagi orang lain. Kakak laki-laki, apa yang salah? Dari raut wajah Anda, apakah seseorang memprovokasi Anda? Kamu tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Gu Wu bertanya dengan ringan sambil tersenyum pada Gusong. Dia memiliki senyum yang cukup menyenangkan. Hanya dengan duduk di sana, kehadirannya membuat orang lain merasakan sedikit tekanan. Itu bukan tubuhnya yang besar, melainkan aura yang dia pancarkan. Kakak laki-laki, bahwa Mu Qing dari klanmu akan segera menikah. Gusong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Oh, itu menyelinap pikiran saya. Anda selalu tertarik padanya, tetapi ini bukan hal yang tepat untuk ditanyakan kepada saya, bukan? Gu Wu dengan datar berkata kepada Gusong. Dia berpikir bahwa Gusong akan mencuri pengantin wanita lagi. Orang yang akan dia nikahi adalah King Sui, pemuda yang melenyapkan sekte penjara langit sendirian. Dia adalah seorang pemuda yang lebih muda dari Anda sekitar 10 tahun. Sekarang, seluruh ibu kota mengatakan bahwa dia adalah kultivator top di antara generasi muda. Bahkan aku dan dua tetua lainnya bingung kemarin.
Itu gila, Gusong berkata dengan suara tidak puas. Dia hanya menyebutkan masalah itu dengan santai tanpa banyak bicara lagi, karena dia tahu bahwa kakak laki-lakinya ini selalu menganggap dirinya sebagai kultivator top dari generasi muda. Selama ini, tidak ada yang bisa bersaing dengannya karena kekuatan dan racunnya yang kuat. Pasti tidak menyenangkan baginya untuk mendengar bahwa orang lain telah mencabut gelarnya sekarang. Selanjutnya, Gusong tahu bahwa Gu Wu pasti akan bersaing dengan King Sui jika dia mendengar berita ini. Yang harus dia lakukan hanyalah melebih-lebihkan sedikit lagi. Itu pasti akan membuat mereka bertengkar. Dia harus melumpuhkan bocah itu, sehingga dia tidak bisa menikahi wanita dari klanmu. Apakah paman tahu tentang masalahmu? Ki yang tajam dan kuat muncul di mata Gu Wu, saat dia dengan tenang bertanya. Mereka tahu tapi mereka bilang biarkan generasi muda menyelesaikan masalah ini, jawab Gu Song tak berdaya. Dia merasa bahwa dia bukan lawan King Sui. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Datang dan ceritakan tentang itu. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertarung dengan siapapun, kata Gu Wu sambil tersenyum. Kamu adalah pembudidaya top di antara generasi muda tetapi kamu masih harus berhati-hati. King Sui itu dikabarkan sangat mengesankan, Gu Song memperingatkan dengan serius. Baiklah, semoga King Sui ini tidak mengecewakanku. Keinginan Gu Wu untuk bertarung berkecamuk di matanya. Sudah lama sejak dia memiliki keinginan kuat untuk bertarung. Gu Song merasa gembira di hatinya. Dia tahu bahwa semakin dia mengingatkan saudaranya untuk berhati-hati, semakin dia bisa menunjukkan kekuatan King Sui dan memprovokasi keinginan Gu Wu untuk bertarung. Gu Wu sangat kuat dalam kultivasi, tetapi dia jauh lebih rendah dari Gu Song dalam hal menangani masalah pribadi. Selain itu, dia tidak pernah menganggap serius para pemuda ini. Desas-desus bahwa King Sui telah melenyapkan dua pembudidaya kaisar bela diri awal yang kuat sebelumnya menyebar seperti api, tetapi itu tidak tampak seperti masalah besar bagi Gu Wu. Selain itu, jika dia mengerahkan potensi penuh dari racunnya, dua kultivator kaisar bela diri awal juga bukan apa-apa baginya. Meskipun dia adalah generasi muda terkuat, dia akan kehilangan gelar di usianya yang relatif lebih tua. Sebelum dia kehilangan gelar itu, bukanlah hal yang buruk untuk menyeret pemegang potensial lain dari nama itu ke bawah. King Sui dan Mu Qing menghabiskan hari pertama tahun baru bersama. Besok adalah hari mereka mengadakan resepsi pernikahan dan hari pernikahan mereka. Meskipun semuanya terjadi terburu-buru, itu tidak mengganggu emosi mereka. King Sui secara khusus menempa valet jade pendant, valet jade bracelet, dan valet jade ring untuk Mu Qing. Tidak hanya mereka ditempa dengan indah, mereka juga memiliki kemampuan tambahan yang layak. Ini terutama berlaku untuk valet jade bracelet, yang meningkatkan kekuatan destruktif dan damage sebesar 100%. Ini secara efektif menggandakan kerusakannya. King Sui dan Mu Qing masing-masing memakainya. Mu Qing menyukai ini. Ini membuatnya merasa seperti mereka berdua adalah sepasang kekasih dan mereka tidak dapat dipisahkan. Gelang valet jade tidak benar-benar meningkatkan kekuatannya secara langsung. Dalam hal pertahanan dan energi, tidak ada yang berubah, tetapi serangan apapun akan diluncurkan dengan kekuatan penghancur tambahan yang sangat besar. Mendapatkan efek ini akan membutuhkan beberapa ki dari Xiantian untuk disalurkan ke dalam gelang giok valet. AST 929 pernikahan, dia adalah Nyonya Silken Webridge. Pada hari pertama tahun baru, pada dasarnya semua tokoh berpengaruh di ibu kota telah menerima kartu undangan dari Mu Klan hanya dalam sehari. Klan Pedang Dewa, leluhur tua klan Pedang Gadli sedang membaca kartu undangan di tangannya. Ekspresi wajahnya tenang, tetapi secara bertahap berubah menjadi serius. Mengingat hal-hal yang telah dikatakan dan dilakukan King Sui sebelumnya, dia diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Dua pria parubaya datang dengan sangat cepat. Salah satunya adalah penjaga di pintu masuk yang dipanggil sebagai Saudara Hui oleh pemuda itu. Yang lain buru-buru membungkuk ketika dia melihat leluhur tua. Apa pesananmu, leluhur tua? Dapatkan kepala klan dan beberapa wakil kepala klan di sini. Beritahu mereka bahwa saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan mereka. Leluhur tua dari klan Pedang Gadli berbicara dengan sangat lambat, namun pidatonya memiliki ritme yang tak terlukiskan. Segera, dalam waktu sekitar 15 menit, 8 pria tua berdiri di pintu masuk. Namun, mereka semua tampak sangat sehat dan kuat meskipun usia mereka sudah lanjut. Masuk, suara lelaki tua itu terdengar. 8 pria tua masuk dalam garis lurus, dengan kepala klan Pedang Gadli memimpin. Pria tua itu berdiri tegak dan lurus. Tato ikan yang menutupi tubuhnya, pedang emas yang dia bawa dan pakaian perak yang dia kenakan membuatnya tampak sangat menindas. 7 pria lainnya semuanya mengenakan jubah coklat tetapi mereka semua memancarkan aura yang kuat.
Jika orang luar ada di sini, mereka pasti akan mendesah kagum pada struktur dalam yang glamor dari klan pedang Gadli. Meskipun Sekte Penjara Langit memiliki 8 penguasa, mereka kaliber berbeda dari 8 di sini. Selain itu, orang-orang ini diawasi oleh leluhur tua. Leluhur tua. 8 pria tua itu membungkuk kepada leluhur tua dari klan pedang yang saleh. Rasa hormat di mata mereka datang dari lubuk hati mereka. Klan pedang Gadli dapat mencapai posisi mereka saat ini berkat orang tua ini sebelum mereka. Dengan orang tua di klan pedang Gadli, posisi mereka sebagai penguasa di ibu kota tidak akan goyah. Baiklah, duduk semuanya. Orang tua itu melambai dengan santai. Ada 9 kursi guru di ruangan itu. Leluhur tua klan pedang Gadli sedang duduk di salah satunya sementara ada 8 dari mereka di seberangnya. Semua orang perlahan duduk. Mereka tahu bahwa leluhur tua memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan mereka agar dia memanggil mereka semua di sini. Aku yakin kalian semua sudah tahu tentang kami, klan pedang dewa, membentuk aliansi dengan klanmu, kan? Orang tua itu berbicara perlahan. Iya, pria tua terkemuka, yang mengenakan jubah perak dengan tato ikan dan pedang emas, menjawab. Apa pendapatmu? Leluhur tua dari klan pedang Gadli terus bertanya. Pemuda ini sangat kuat, dia pasti tidak akan menjadi orang yang tidak memiliki bakat khusus di masa depan. Klanmu tidak bisa membuatnya tinggal. Tidakkah Anda berpikir bahwa membentuk aliansi dengan mereka tidak sepenuhnya sepadan? Pria tua itu menunjukkan setelah berpikir. Bagaimana dengan kamu? Leluhur tua klan pedang Gadli bertanya pada pria tua ketiga, yang duduk di seberangnya. Dengan rumor yang beredar di luar sana dan hal-hal yang telah terjadi, saya merasa bahwa pemuda ini menganggap persahabatan dengan sangat serius. Selain itu, klanmu juga tampaknya mempelajari teknik formasi dan mereka mampu memecahkan formasi pedang penjara langit dari Sekte Penjara Langit. Aku punya firasat bahwa klanmu akan segera melampaui Sekte Penjara Langit. Mungkin mereka masih kalah dengan klan pedang Gadli saat ini, tetapi sangat sulit untuk mengatakan hal yang sama di masa depan. Dengan situasi tidak stabil yang akan muncul di mana-mana, bergabung dengan klanmu juga merupakan hal yang baik. Formasi pengumpulan roh itu akan menguntungkan kita, jawab pria tua itu perlahan. Hahaha, saya lega mendengarnya dari Anda. Selama kalian semua mempertahankan kekuatan yang sama, kami, klan pedang Gadli pasti akan aman. Generasi muda perlu dibina dengan giat. Saya di sini untuk memberitahu Anda semua hari ini bahwa kita akan menghadiri resepsi pernikahan besok bersama. Petik 2. Sisanya terkejut, tetapi dengan sangat cepat menganggukkan kepala mereka. Selain menghabiskan waktu bersama Mu King, King Sui mempelajari teknik formasi. Teknik formasi berasal dari serangan gabungan. Misalnya, jika beberapa orang bergandengan tangan, mereka akan dapat memperkuat efeknya beberapa kali. Semua kelompok pertempuran di dunia 9 benua telah menggabungkan serangan dan formasi pasukan. Tapi mereka hanya menggores puncak gunung es dan itu tidak bisa benar-benar dianggap sebagai teknik formasi yang sebenarnya. Teknik formasi yang digunakan King Sui membutuhkan energi surga dan bumi, yang merupakan 5 elemen dari 8 trigram dan ki spiritual surga dan bumi. Keajaiban alam tidak terbatas. King Sui hampir tidak bisa menggunakannya, namun dia tidak bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Sama seperti 9 langkah istana dan lompatan ajaib posisi 9 istana. Hanya langkah ini yang dapat memblokir banyak orang di luar pintu masuk. Tidak ada yang bisa melompati itu. Selain itu, seharusnya tidak banyak yang tahu tentang posisi 9 istana, jadi seharusnya lebih sedikit yang berpikir untuk melompati posisi 9 istana. King Sui berbaring di alam Valet Jade Immortal, memikirkan resepsi pernikahan besok. Dia tahu bahwa tradisi di sini sangat mirip dengan kota 100 mil. Akan ada arena pernikahan dan para tamu bahkan bisa menantang pengantin pria dan wanita. Tentu saja, pengantin pria dan wanita dapat menolak tantangan tersebut, tetapi sangat jarang seseorang yang menantang pengantin baru. Namun, King Sui merasa bahwa akan sangat sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi besok. Dia tidak benar-benar khawatir tentang itu. Jika sesuatu terjadi, maka dia akan menyelesaikan semuanya di sini sebelum dia pergi. Itu adalah hari kedua tahun baru dan perayaan yang menggembirakan baru saja dimulai. Untuk klanmu, hari ini adalah hari dengan 2 peristiwa yang menggembirakan. Saat itu masih pagi dan para tamu sudah muncul satu demi satu, membawa hadiah ucapan selamat yang murah hati. Banyak orang dari klanmu berdiri di pintu masuk besar untuk menyambut para tamu. Setelah sekitar 1 jam, sekelompok sekitar 100 orang datang dari jauh. Mu Fengyang menyambut mereka dengan senyum begitu dia melihat mereka. Itu adalah klan pedang Gadli. Leluhur tua dan 8 lelaki tua lainnya telah datang. Ini adalah suatu kehormatan.
Tuan tua, Anda di sini. Silakan masuk ke dalam. Kakak laki-laki, silakan masuk juga. Mu Fengyang juga seorang junior di hadapan lelaki tua itu. Hadiah ucapan selamat dibawa dari dalam dari belakang mereka. Tidak perlu memikirkan kami, pergilah menghibur yang lain. Pria tua itu terkekeh. Tuan tua, Anda telah datang jauh-jauh ke sini. King Sui dan Mu Qing juga keluar. Mereka terkejut ketika melihat lelaki tua itu dan yang lainnya, tetapi segera memberi mereka senyuman. King Sui akan menikahi gadis Mu Klan. Bagaimana saya tidak bisa datang? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Klan aristokrat Dongfang telah tiba. Klan Yin telah tiba. Cukup banyak tamu datang satu demi satu. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di ibu kota. King Sui tidak melihat Yin Yuanjiao itu dari klan Yin. Orang-orang dari klan Yin sangat sopan dan hormat. King Sui tidak benar-benar bereaksi. Klan Yin tidak lagi mampu menyebabkan masalah sekarang. Jika mereka masih tidak bisa membedakan kapur dari keju, mereka akan binasa cepat atau lambat. Perbedaan antara klan Yin dan klan Mu bahkan lebih besar sekarang. Ada beberapa wajah yang familiar di antara klan aristokrat Dongfang, jadi King Sui segera mengirim Dong Yan dan Sun Yan untuk menghibur mereka. Silken Web Ridge telah tiba. Benteng racun gunung telah tiba. King Sui juga terkejut ketika mendengar dua nama ini. Bagi mereka untuk berkumpul, sepertinya hari ini akan hidup. Sekte penjara langit telah binasa. Kalau tidak, mereka pasti akan berdiri bersama dengan mereka berdua. Silken Web Ridge adalah kekuatan yang kuat dari ibu kota. Mereka bisa menjadi baik dan jahat tetapi sedikit lebih baik daripada Poison Mountain Stockade. Anggota Silken Web Ridge semuanya wanita. Senjata mereka adalah cambuk dan mereka mengembangkan teknik pesona. Pada saat yang sama, mereka juga mahir dalam racun dan ahli dalam senjata tersembunyi. Sebuah sekte yang bisa terlibat dengan Poison Mountain Stockade bukanlah sekte yang sederhana. Ketika King Sui melihat pasukan mereka, dia juga terkejut. Jumlah orang dari klan pedang Gadli yang datang lebih awal sudah dianggap cukup banyak bagi King Sui. Satu-satunya yang masuk adalah leluhur tua dari klan pedang Gadli dan 8 pria tua lainnya. Sisanya tetap di sini untuk berjaga-jaga. Ini segera memberitahu yang lain hubungan antara Mu Clan dan Gadli Sword Clan. Ada 400 orang dari Poison Mountain Stockade dan Silken Web Ridge. Silken Web Ridge memiliki lebih sedikit orang, mungkin kurang dari 100 orang. Namun, masing-masing dari mereka adalah wanita muda dengan sosok tubuh yang memikat. Berdiri bersama, mereka seperti sekelompok bunga, menyebabkan banyak orang menatap kagum. King Sui terkejut ketika dia melihat pemimpin mereka. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana dia bisa berada di sini? Selain itu, dia adalah wanita terkemuka di Silken Web Ridge. Dia, kecantikan menakjubkan yang menuntun mereka ternyata adalah Yu He. Setelah Yu He meninggalkan lembah 100 bunga bersama yang lain, mereka kembali ke kota 100 mil dan kemudian mengetahui perjalanan King Sui menuju benua surgawi kemenangan timur. Silken Web Ridge dari Eastern Victory Divine Continent kebetulan menjadi salah satu benteng dari 100 Flowers Valley. Nenek 100 bunga ingin semua orang tahu tentang keberadaan lembah 100 bunga, jadi lembah 100 bunga memiliki benteng di benua Green Cloud, benua tengah, benua kemenangan timur, benua pemandangan selatan dan benua suci utara. Ketika dia tahu bahwa King Sui telah pergi ke benua surgawi kemenangan timur, dia juga bergegas ke sana. Dia sekarang telah mencapai tahap sukses besar dari teknik rahasia 100 bunga, dan merasa bahwa dia cukup layak untuk berdiri di hadapannya. Dia bisa membantunya sekarang alih-alih menjadi beban. Itu hanya 1 hari sebelum tahun baru pada saat dia tiba di sini. Dia mendengar banyak berita tentang King Sui tetapi tidak berhasil menemukannya tepat waktu. Dia sangat gembira memikirkan pertemuan dengan King Sui. Dia akhirnya bisa melihatnya lagi setelah dia dengan keras kepala menolaknya saat itu. Dia berharap untuk memberinya kejutan di sini di benua kemenangan timur, tetapi dia tidak berharap untuk menerima kartu undangan pada hari berikutnya. Sekali lagi melihat wajah apatis dari mimpinya, Yu He menyadari bahwa itu telah menjadi sedikit asing baginya setelah sekian lama. Dia bukan lagi pemuda yang hanya ingin mengambil keuntungan darinya. Dia telah tumbuh menjadi pria dewasa. Kakak Yu, King Sui berseru kaget. Dia benar-benar sangat terkejut. Dia dengan cepat berjalan ke arahnya, sementara Yu He menatap kosong pada pria di depannya dan sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Matanya yang indah seperti musim gugur sedikit lembab. King Sui menatap Yu He. Dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Apa yang terjadi pada seorang kultivator Xiantian untuk mencapai ketinggian seperti itu? King Sui mencoba memutar ingatannya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Memang sudah bertahun-tahun. Saat itu dia bahkan belum berusia 20 tahun,
tetapi sekarang dia akan berusia 32 tahun. Dia merasa bahwa kekuatan Yu He agak tidak jelas. Itu mengeluarkan aura berbahaya, sampai-sampai dia pikir dia akan bisa langsung membunuh seorang kultivator kaisar bela diri awal. Temperamennya telah banyak berubah seiring waktu. Dia seperti kakak perempuan tetangga sebelah saat itu, tapi sekarang dia seperti wanita yang cakap dengan posisi tinggi. Dia bahkan memiliki aura penguasa sekte dan dia masih pekerja keras seperti sebelumnya. King Sui, hari ini adalah hari besarmu. Sister Yu ada di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Yu He berkata sambil tersenyum. Senyumnya seperti ratusan bunga yang bermekaran. King Sui memiliki banyak keraguan tetapi dia tidak bisa bertanya padanya sekarang, jadi dia menertawakan Mu King yang ada di sampingnya. Saya mengenal Sister Yu lebih dari 10 tahun yang lalu. Mengapa Anda tidak menunjukkan jalan masuk padanya? Saudari Yu, mari kita masuk dan berbicara dengan baik. Mu King tersenyum pada Yu He. Kemunculannya yang tiba-tiba membingungkan banyak orang di sekitar mereka. Tidak ada yang menyangka King Sui memiliki hubungan seperti itu dengan pemimpin Silken Web Ridge. Di antara semuanya, Poison Mountain Stockade memiliki ekspresi paling tidak menyenangkan di wajah mereka. Gusong mengepalkan tinjunya dengan erat. Mu King telah pergi ke sisi lain. Dia tercengang ketika dia melihat nyonya baru dari Silken Web Ridge, yang baru saja tiba 2 hari yang lalu. Tapi dia tidak punya nyali untuk terlibat dengannya. Dia tahu bahwa kecantikan ini adalah femme fatale dan orang mungkin tidak akan tahu bagaimana dia mati di tangannya. Dia punya firasat bahwa rencananya akan hancur hari ini dan melirik benda kuno yang mengerutkan kening di sampingnya. Jika bahkan Silken Web Ridge terlibat dengan Mu Clan dan Godly Sword Clan, maka Poison Mountain Stockade akan berada dalam posisi genting. Pergantian peristiwa ini telah mengaburkan tujuan kunjungan Poison Mountain Stockade. Banyak yang tahu bahwa klanmu telah membuat langkah yang benar dalam pernikahan sekarang. Mereka pasti akan dapat mencapai hal-hal besar di masa yang akan datang. Yang paling bahagia secara alami adalah klanmu. Pada awalnya, Mu Clan masih sedikit khawatir setelah melihat pembentukan Poison Mountain Stockade dan Silken Web Ridge. Bagaimanapun, kedua sekte yang telah bergabung ini masih sangat kuat dan tidak mungkin untuk menghindari metode mereka dalam melakukan sesuatu. AST-930 Fisik Racun Bawaan, Pertempuran di Perjamuan Pernikahan. Saat tengah hari, tidak ada lagi orang yang datang dan perjamuan dimulai. Meja dan kursi yang diletakkan di halaman belakang pada dasarnya penuh. Meskipun saat itu musim dingin, perjamuan pernikahan skala besar kebanyakan diadakan di luar ruangan karena perjamuan pernikahan cenderung datang dengan arena pertempuran. Mu Fengyang berdiri di arena utama, menyatukan tinjunya dan berkata, "Selamat datang, semuanya. Hari ini adalah hari besar bagi King Sui dan Mu King kita." King Sui dan Mu King berkeliling, menerima bersulang dari beberapa orang. Ini adalah formalitas, umumnya dengan perwakilan dari sekte-sekte yang kuat itu. Saat ini, status dan identitas King Sui sangat istimewa. Silken Web Ridge dan Poison Mountain Stockade juga hadir. Mungkin karena di mana mereka duduk atau karena alasan lain tetapi setelah King Sui dan Mu King pergi ke meja dengan klan pedang Godly dan beberapa lainnya, mereka pertama-tama pergi ke tempat Yu He bersama beberapa wanita dari Silken Web. Punggung bukit. King Sui tidak tahu harus merasakan apa saat mereka berjalan menuju Yu He. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan terhadapnya sekarang. Tidak ada perasaan samar yang dia miliki terhadapnya di masa lalu dan hal-hal yang terjadi di antara mereka seperti mimpi. Lagi pula, mereka belum bertemu selama bertahun-tahun. Saat itu, tidak ada cinta yang terukir dalam di antara mereka, tetapi King Sui tahu bahwa dia telah mengambil banyak keuntungan darinya. Ketika dia akhirnya membawanya ke dia telah menolaknya. Dia tidak tahu apakah Yu He tidak menginginkan cintanya, yang seolah-olah diberikan karena amal. Mungkin saat ini, King Sui masih tidak tahu apa yang Yu He pikirkan saat itu. Dia tidak pernah merasa bahwa dia mencoba untuk menawarkan cintanya kepadanya karena amal, tetapi dia telah mengambil banyak darinya untuk mengambil keputusan itu. Waktu telah berlalu dan meskipun dia sangat gelisah ketika dia melihat Yu He sebelumnya, King Sui merasa bahwa dia telah bertemu seseorang yang dia kenal. Dia belum menikah. Mengapa dia datang ke benua surgawi kemenangan timur? Dengan dia bersama dengan orang-orang dari Silken Web Ridge, apakah itu berarti dia telah berada di sini untuk waktu yang sangat lama? King Sui kemudian memikirkan bagaimana dia berada di sini selama lebih dari sebulan. Jika dia ada di sini, apakah dia akan datang lebih awal? Mungkinkah dia juga tidak lama berada di sini? Tapi Silken Web Ridge dan dia. Karena dia tidak mengerti, King Sui memutuskan untuk tidak memikirkannya. Semuanya terjadi dalam waktu singkat. Dia mengangkat cangkirnya dan Mu King melakukan hal yang sama. Yu He dan wanita lain semua berdiri juga.
Saudari Yu, saya senang kalian bisa datang. Saya akan menurunkan cangkir saya. Petik 2. Yu He juga tersenyum dan mengucapkan beberapa kata sopan sebelum membiarkan King Sui dan Mu Qing pindah ke meja berikutnya. Sangat cepat, King Sui dan Mu Qing tiba di meja tempat orang-orang dari Poison Mountain Stockade duduk. Tidak peduli apa, mereka masih harus pergi. Ada 3 pria tua di sana dan 2 pria muda. King Sui hanya bisa mengenali satu dari mereka. Itu adalah tuan muda dari Poison Mountain Stockade. Namun, ketika King Sui melihat pemuda lainnya, alisnya sedikit berkerut. Pemuda ini sangat kuat. Yang terpenting, dia memiliki kekuatan yang aneh. Jika bukan karena fakta bahwa energi roh King Sui telah mencapai terobosan besar, dia tidak akan menyadarinya. Teknik racun. Fisik racun bawaan. Ini adalah teknik racun. King Sui tidak menyangka bahwa kisiantian di tubuh pemuda ini menjadi ki beracun dan tubuhnya juga merupakan tubuh racun. Yang paling penting, dia adalah seorang kultivator kaisar bela diri. Hari ini adalah hari besar bagi saya dan King Er. Saya sangat tersanjung bahwa senior bisa datang. Kami akan bersulang untuk semua orang. King Sui tersenyum dan berkata, untuk memulainya, klanmu tidak memiliki dendam terhadap Poison Mountain Stockade. Hanya ada perselisihan ringan dengan Gu Song. Namun, Gu Song adalah alasan mengapa Gu Wu memiliki ketidakpuasan terhadap King Sui, mengangkat masalah siapa yang akan menjadi ahli top di antara generasi muda. Gu Song telah melebih-lebihkan dengan sangat buruk untuk mengatakan bahwa King Sui telah mempermalukan Poison Mountain Stockade, menyebabkan Gu Wu ingin menantang King Sui atau lebih tepatnya, untuk memperjuangkan gelar yang tidak berguna itu. Namun, King Sui tidak tahu tentang semua ini. Dia hanya tahu bahwa tuan muda tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang-orang dari Poison Mountain Stockade dengan sopan memenuhi cangkir mereka dengan King Sui dan kemudian pasangan itu dengan cepat pergi. Seorang junior dari Muklan berjalan ke arena dan menyapa semua orang dengan busur. Semuanya, selamat datang. Aku akan melakukan tarian pedang untuk meningkatkan suasana. Ini adalah kebiasaan, bagi seseorang untuk terlebih dahulu melakukan tarian pedang sebelum yang lain bergabung atau mengeluarkan tantangan. Namun, karena ini adalah pesta pernikahan, semua yang dilakukan adalah untuk meningkatkan suasana dan bahkan pertempuran akan dihentikan dengan tepat. Oleh karena itu, umumnya orang-orang yang ikut serta adalah para junior dari marga. Sebagian besar orang yang datang untuk menyampaikan harapan baik mereka tidak akan ambil bagian dan bahkan jika mereka melakukannya, itu hanya untuk bersenang-senang, untuk meningkatkan ketegangan. Semuanya hanya demi kinerja. Tentu saja, jika kedua pihak berimbang, mereka bisa bertengkar. Namun, itu hanya akan menjadi ramah. Bahkan jika seseorang mampu mengalahkan lawannya, seseorang masih akan meninggalkan beberapa kelonggaran. Masih akan ada situasi di mana orang akan terluka, tetapi tidak akan ada banyak adegan seperti itu. Namun, di dunia di mana yang kuat dihormati dan dengan peristiwa besar yang sedang berlangsung, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika ada darah yang tertumpah. Namun, tidak ada yang berani membuat kekacauan seperti itu jika tuan rumahnya adalah klan yang kuat. Juga akan ada perdebatan di dalam klan secara internal, untuk meningkatkan suasana. Junior dari klanmu yang berdiri di arena sedang melakukan tarian pedang sambil menggunakan langkah dualitas. Untuk dapat naik ke atas panggung, bahkan jika dia bukan junior terkuat, orang tersebut juga harus menjadi salah satu pemain yang lebih baik. Semua orang di sini hanya melihat dari samping dan bahkan merasa semuanya akan berakhir setelah pertunjukan sederhana. Namun, begitu orang tersebut memulai pertunjukan, semua orang tercengang. Meskipun mereka tidak dapat melihat gerakan kaki dengan jelas, mereka menemukan bahwa itu sangat praktis dan memiliki kekuatan merusak yang kuat. Itu segera menarik perhatian sebagian besar orang. Pria muda di arena itu baru berusia 20-an dan merupakan raja bela diri. Namun, dia bergerak dalam kilatan cepat di arena, bergerak tidak menentu, sambil mendemonstrasikan seni pedang Brasing Willow milik klanmu. Banyak orang dapat mengetahui teknik pedang apa yang dia gunakan tetapi ketika digunakan dengan teknik kaki yang aneh ini, kekuatan merusaknya meningkat menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Untuk berpikir bahwa klanmu memiliki teknik kaki yang luar biasa. Klanmu hari ini tidak lagi seperti sebelumnya. Itu pasti ada hubungannya dengan pemuda ini. Klanmu benar-benar beruntung. Orang tua yang merupakan pemimpin dari Poison Mountain Stockade itu menghela nafas dan berkata, karena begitu banyak dari kita yang datang hari ini, akankah kita bergabung untuk bersenang-senang? Seorang lelaki tua di sebelahnya ragu-ragu sejenak sebelum bertanya. Silken Web Ridge tidak akan lagi berdiri bersama kita. Wanita baru yang datang ini telah mengambil alih posisi pemimpin Silken Web Ridge dan sangat menentang kita. Dari mana wanita ini berasal? Orang tua itu berkata,
Putus asa. Haha, tentu saja kita harus bertarung. Mengapa tidak? Bukankah mereka mengatur arena ini agar kita bisa bertanding? Saat itu, Gu Wu tersenyum dan berkata. Ketika Gu Wu mengatakan ini, bahkan dua orang tua lainnya memandangnya dengan heran. Status Gu Wu di Poison Mountain Stockade tidak rendah, terutama di antara mereka, anggota inti. Itu karena mereka semua tahu betapa menakutkannya Gu Wu. Hari ini, jika kita tidak mengambil keuntungan dari pemuda ini, bahkan jika kita datang ke kota ini di masa depan, kita hanya akan bisa bersembunyi, seorang lelaki tua yang belum berbicara sampai sekarang berkata. Pria tua itu terlihat biasa saja, tetapi dia memiliki sepasang mata yang sangat cerah. Dia juga tampil sangat elegan, memancarkan aura seseorang yang berkuasa. Tidak boleh ada kematian. Pria tua yang berada di tengah menghela nafas dan berkata. Jangan khawatir. Gu Wu tersenyum. Sangat cepat, seorang pemuda dari Poison Mountain Stockade naik. Pria muda itu bertubuh besar dan kalajengking beracun disulam di pakaiannya. Setelah dia naik, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Wang Dong dari Poison Mountain Stockade. Tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Pemuda dari klanmu tercengang beberapa saat sebelum dia dengan cepat pulih, menangkupkan tangannya dan berkata, Mulin. Silakan bergerak. Petik 2. Pemuda ini adalah anggota internal dari klanmu dan berasal dari generasi yang sama dengan cucumu Feng Yang. Pemuda dari Poison Mountain Stockade yang telah naik memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Mulin, tetapi Spar berjalan sangat cepat. Dua gerakan. Dengan lompatan, pedang hitam lawan didorong ke belakang dan Mulin tiba-tiba maju dengan langkah ganda. Kemudian, dengan menyikat Willow menyambut angin, pedangnya dipegang di leher lawan. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Pemuda dari Poison Mountain Stockade menangkupkan tinjunya dan turun dari arena. Dalam pertarungan seperti ini, tidak adil bagi Poison Mountain Stockade karena mereka telah menguasai skill mereka dengan racun, namun tidak pantas bagi mereka untuk menggunakan racun dalam acara seperti ini. Namun, jika mereka tidak menggunakan racun apapun, mereka pasti akan kalah. Poison Mountain Stockade kehilangan dua putaran berturut-turut. Namun, ketika seseorang naik sekali lagi, itu sebenarnya adalah Gusong. Dia tersenyum dan berkata kepada pemuda di arena, Gusong, tolong beri saya bimbingan Anda. Petik 2. Mulin tahu celah dengan lawan yang dia hadapi, tapi dia masih menggertakkan giginya dan naik. Terkadang, para pembudidaya tidak bisa mundur dan dengan demikian, dia maju. Duality Steps memang masih membutuhkan seseorang untuk menjadi kuat, tetapi kemampuannya jauh dari tandingan Gusong. Ketika Gusong melihat pedang panjang itu menusuknya, dia mengeluarkan pukulan yang ditutupi dengan lapisan tebal tinju hitam Qi. Ding! Mulin dikirim terbang kembali, menyemburkan seteguk besar darah segar di udara dan jatuh dari arena. Ekspresi Gusong aneh dan dia tersenyum canggung, maaf, aku kehilangan kendali. Syukurlah saudaramu baik-baik saja. Anggap saja ini menambah kegembiraan untuk acara besar hari ini. Mulang menangkap Mulin dan menatap arena dengan marah. Semua orang tahu bahwa Poison Mountain Stockade tidak datang dengan niat baik. Kakak sulung, biarkan aku naik. Seorang anggota klanmu berkata. Kamu bukan tandingannya. Biarkan aku yang melakukannya. Pria berpenampilan kuat itu meminta seseorang untuk menjatuhkan Mulin yang pingsan. Dengan gerakan, dia muncul di arena dan menatap Gusong. Saudara Mulang, saya sudah menahan diri sebelumnya. Saya tidak berharap Brother Lin masih terluka. Gusong berkata dengan sopan kepada Mulang. Tidak apa, tidak dapat dihindari bahwa ada korban dalam pertempuran. Ketika saya melihat Brother Gusong, saya juga sangat ingin berkelahi. Tolong beri saya bimbingan Anda. Mulang mengeluarkan pedang tipis berwarna zamrud dan berkata, tersenyum munafik. Di masa lalu, meskipun Mulang memiliki sesuatu yang menentang King Sui, dia telah berubah setelah mengetahui seberapa kuat King Sui dan berapa banyak yang telah dia lakukan untuk klanmu. Dia melakukan apa yang dia lakukan untuk klanmu dan menargetkan acara, bukan orang. Dia juga telah menerima liontin giok dari King Sui dan dia menerima banyak keuntungan hanya dengan membawanya. Sekarang, bahkan jika dia melawan Gusong, dia merasa sangat percaya diri. Bagaimanapun, Gusong adalah tuan muda dari Poison Mountain Stockade dan rumor mengatakan bahwa dia sangat mahir dalam menggunakan racun. Karena itu, dia sangat gugup. Di arena ini, dia tidak menyangka lawan berani menggunakan racun. Meskipun agak licik menggunakan racun, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Ambil ini. Aliran cahaya merah menyala di pedang tipis Mulang. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura yang kuat dan menyerang dengan langkah dualitas. Menyikat Willow menyambut angin. Meskipun itu adalah langkah dualitas yang sama,
Ketika digunakan dengan teknik yang berbeda oleh orang-orang dari tingkat kultivasi yang berbeda, efeknya benar-benar berbeda. Apa yang telah dilepaskan Mulang adalah sesuatu yang bahkan membuat beberapa ahli yang kuat tercengang. Itu terlalu dalam dan terlalu menakutkan. Ledakan. Gusong juga tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Mulang tampak sangat muda. Meskipun dia adalah generasi yang sama dengan Mu Qing, dia jauh lebih tua darinya. Meskipun Mulang sekarang memiliki kultivasi yang sama dengan Mu Qing, karena perbedaan usia mereka, bakatnya jauh dari tandingan Mu Qing. Namun, sebagai seorang pria, dia masih memiliki peluang besar untuk menjadi kepala berikutnya dari Mu Clan. Pada kontak pertama, Gusong didorong mundur beberapa langkah. Wajahnya menjadi pucat dan pedang hitam yang dia pegang memancarkan cahaya hitam, melepaskan aura hitam sepanjang 1 kaki. Senjata beracun. King Sui melihat pedang panjang hitam itu.